Kita ke Pak Imam dulu. Pak Imam, kalau kita bicara soal banyaknya orang yang di PHK, sudah nggak punya uang untuk bayar kos atau kontrakan, kemudian akhirnya harus tidur menggelandang dan tidak dapat bantuan sosial pula. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Seperti apa sih seharusnya pemerintah bersikap kalau memang mereka sudah menggelontorkan dana bantuan, tapi ternyata pengawasannya di lapangan banyak juga yang masih belum dapat? Jadi sekali lagi kita perlu ada alternatif jalan ya. Saya takut orang terpaku pada satu metode penyaluran terus akhirnya ubek-ubekan di situ. Padahal di situ kita tahu tidak selamanya efektif. Saya tidak mengatakan bahwa semuanya tidak efektif, tapi banyak yang tidak efektif. Nah, oleh karena itu perlu di backup dengan misalnya yang tadi belum saya sebutkan. Setiap kali ada bencana, itu biasanya perusahaan-perusahaan juga menurunkan timnya untuk melakukan penyaluran-penyaluran bantuan. Mereka dari kalangan profesional. Nah, ini juga perlu diturunkan bersama. Tinggal masalahnya mengatur bagaimana pembagian tugasnya. Nah, kalau itu perusahaan-perusahaan besar ya, itu membentuk sendiri timnya, berkoordinasi dengan masyarakat lokal. Biarkan yang jalur formal kelurahan, RT, RW, RT itu berlangsung ya. Tetapi di situ juga ada competing agents atau lembaga-lembaga atau panitia-panitia yang membackup ya. Sehingga kalau ada yang kececer, dialah yang terus kemudian akan menanggulangi lah. Biarkan teman-teman ini diberi wadah, diberi tempat untuk menutup lubang-lubang. Nah, kalau seandainya itu terjadi, saya kira akan jauh lebih efektif ya, sehingga nanti akan ada pendataan. Seperti kemarin pengalaman di Palu misalnya. Saya melihat ada sebuah lembaga masyarakat yang bekerja, pendataan langsung di tempat-tempat pengungsian. Di situ ada, dia mendata ada ibu hamil, ada kaum difabel, balita, manula, orang sakit. Begitu didata pada hari itu juga, terus kemudian dia telepon orang yang temannya yang menyediakan mensuplai barang-barang bantuan. Jadi pada jam itu juga dia langsung bisa disalurkan. Nah, kerja-kerja seperti ini yang kita butuhkan ya. Dan nanti kita berikan kita lihat apakah dengan cara seperti ini jauh lebih efektif. Nah, sekarang ini sepertinya pemerintah masih sama ya, menggunakan cara birokratis ya, apalagi terus kemudian pendataan data-data kedaluarsa. Nah, ini yang terus kemudian menimbulkan gejolak di masyarakat. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan ya, mulai BUMN ya, BRI, BNI, banyak lagi ya perusahaan-perusahaan yang bisa turun bergabung dan melakukan koordinasi di lapangan, dibantu dengan masyarakat lokal. Saya kira derap semangat untuk berbagi ini akan jauh lebih baik daripada sekarang ini. Pak Doni, tanggapan Anda? Jadi kalau dari sisi pemerintah, ya pemerintah sekali lagi ya sudah menyiapkan infrastruktur yang cukup baik untuk ini. Misalnya pendataan, ya pendataan itu memang diupdate setiap minggu sekali begitu. Nah, meskipun sekali lagi ya ini juga terkait dengan SDM di bawah, ya artinya sejauh mana mereka kemudian mampu melakukan pendataan dengan baik begitu. Karena kalau datanya dari bawah itu kemudian miss, ya sampai atas akan juga miss begitu. Jadi ini data ini memang ujung tombaknya ada di bawah, ada di aparat pemerintah daerah yang ada di tingkatan RT, RW dan kelurahan begitu. Nah, ini saya kira yang menjadi kuncinya di situ. Nah, terkait dengan misalnya tadi Pak Sema mengatakan ada pendampingan ya atau ada juga organisasi non government yang terlibat. Saya kira ini sangat dibutuhkan. Karena apa? Misalnya sambil contoh ya, untuk kartu prakerja. Kartu prakerja itu kan memang harus ada akses digital. Ada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses digital, mengakses internet untuk mendaftar di www.prakerja.co.id. Nah, ini saya kira bisa dibantu begitu. Tadi pagi saya dalam satu forum ada 4 tunanetra yang juga mengalami kesulitan karena COVID-19. Jadi mereka tukang pijat tunanetra begitu. Nah, ini kan bagaimana kaum difabel juga bisa mengakses informasi ya terkait dengan berbagai bantuan sosial yang berhak mereka dapatkan. Nah, ini saya kira betul ya aparat di bawah itu menjadi ujung tombak, tapi juga ada
pendampingan dari organisasi non pemerintah yang bisa juga ikut mensupport program pemerintah ini. Di luar itu, ya tentu saja berbagai organisasi yang memiliki jaringan cukup luas, memiliki logistik cukup kuat begitu bisa langsung bekerja sendiri untuk ya saling tolong menolong, karena semangat ini adalah semangat gotong royong dalam satu krisis ini. Tidak bisa semuanya pemerintah begitu ya, tapi yang mampu membantu yang tidak mampu ya, dan bisa saling meringankan dalam situasi krisis ini. Jadi ini memang satu krisis yang membutuhkan urunan tangan banyak pihak, banyak pemangku kepentingan ya, dan pemerintah ya sudah berkomitmen agar seluruh skema bantuan itu ya itu dijalankan dengan data yang benar ya, kemudian updated gitu ya, dan distribusi yang cepat dan tidak bertele-tele, karena itu dia. situasi ini yang menjadi kendala, karena di lapangan seringkali ya banyak komplain sudah terdata tapi sudah lewat 1-2 minggu belum juga mendapatkan kabar berita, ada yang sudah sebulan, dan ini catatan-catatan ini yang memang harus segera disikapi. Karena apa? Karena kita lihat bahwa ya tadi ya SDM kita di bawah itu memang kemampuannya tidak sama satu sama lain begitu. Jadi memang harus ada upaya untuk memaksimalkan sumber daya manusia kita di bawah, supaya apa? Supaya distribusi ini bisa cepat. Ada yang masih bertele-tele, ada yang masih birokratis, ada yang masih sudah masuk masih ditanya lagi namanya. Nah, itu yang saya kira harus diselesaikan terutama oleh pemerintah daerah, karena pemerintah daerah ujung tombak sekarang di daerahnya masing-masing, Mbak. Ya, Pak Imam? Mbak, jadi gini ya, saya mau balik bahasanya. Saya tidak ingin menyalahkan RT RW, tapi justru saya bisa bayangkan Pak RT, Pak RW yang tentu perangkatnya juga sangat terbatas, kalau toh itu ada, itu hampir mustahil untuk diberi tanggung jawab pendataan sendiri lagi. Nah, oleh karena itu yang harusnya dilakukan adalah melakukan formalisasi, ya, diberi tempat ya kepada pendamping-pendamping alternatif tadi. Nah, kalau mereka itu tidak dibukakan jalan, ya tentu dia akan takut, karena ini nanti khawatir seolah-olah mau mengambil alih kewenangan RT RW. Nah, sekarang ini sudah masuk bulan puasa, ya biasanya itu panitia masjid misalnya itu udah mendata itu siapa yang namanya orang nanti berhak untuk menerima zakat fitrah. Kalau seandainya itu dibangkitkan, ya panitia-panitia itu pada saat sekarang dan pemerintah memfasilitasi, saya kira akan cepat, tapi tentu akan ada kesungkanan. Nah, saya khawatir betul dan kasihan betul dengan Pak RT, Pak RW, karena dia ini nanti akan menjadi sasaran kemarahan. Padahal mereka sendiri tentu banyak yang betul-betul serius ingin membantu. Tapi apa sih kapasitas RT RW? Nah, oleh karena itu pemerintah harus memfasilitasi, kalau perlu membiayai alternatif rute ini. Nah, ini keluar dari jalur formal, itu kenapa sih harus pakai RT RW semua gitu loh. Nah, kalau ini gagasan ini diterima, artinya harus difasilitasi mereka itu untuk bergerak bersama. Perusahaan-perusahaan BUMN, saya saksikan itu mulai dari Aceh, Jogja, Padang, itu semuanya turun. Perintahkan oleh Menteri BUMN untuk ikut membantu apa yang ada di blok-blok tertentu. Pembagian tugas. Ini mulai agak nadanya tinggi nih, Mas, karena saya takut keterlambat. Saya tidak bermaksud untuk bermaksud untuk kayak marah. Tapi maksud saya ini loh, saya nggak tahu kewenangannya di mana untuk menggerakkan tenaga-tenaga alternatif ini, dan jangan lagi membebani RT RW yang di luar kapasitas itu. Karena nanti kalau mereka ini udah pada lapar, mereka yang akan jadi sasaran. Padahal Pak RT RW ini kan juga terbatas tenaganya gitu loh. Oke, Pak Doni? Ya, jadi memang kedaruratan membutuhkan cara-cara yang darurat. Betul. Nah, ini penting. Presiden juga mengatakan bahwa harus penyederhanaan birokrasi, debirokratisasi, supaya bantuan cepat sampai ke penerima manfaat yang membutuhkan. Ya. Nah, saya setuju tadi, kalau itu perlu diformalisasi, ya saya kira ini akan menjadi bahan pertimbangan serius bagi pemerintah. Karena apa? Karena semangatnya sekarang, ini sekali lagi semangatnya adalah gotong royong. Bukan lagi ini satu pemangku kepentingan saja yang memiliki tanggung jawab. Betul saya katakan tadi, RT RW ini menjadi sesuatu yang menjadi vital, tapi juga butuh pendampingan, karena pendataan itu ya membutuhkan juga banyak orang yang bisa membantu mereka di bawah. Belum lagi nanti ketika updating data, ya belum lagi ketika
kemudian nanti ada keluhan, komplain dan lain sebagainya. Belum lagi ada yang sulit mengakses misalnya informasi terkait dengan bantuan sosial atau kartu prakerja dan lain sebagainya. Ini saya kira semua kepentingan harus bisa bahu-membahu mensosialisasikan sampai ke akar rumput. Karena manfaatnya ada di akar rumput. Gitu. Oke. Ini yang paling penting. Baik, sudah cukup musibah corona, jangan sampai ada musibah baru kelaparan. Itu kalau kata Pak Imam Prasojo ya Pak. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Imam Prasojo. Terima kasih juga Pak Doni Gahral. Artinya ini jadi PR besar pemerintah dan juga PR kita bersama. Bagaimana kemudian dampak besar dari PHK yang sudah lebih dari 2 juta tenaga kerja ini kemudian bisa diselesaikan pemerintah untuk tidak lagi menyambung musibah corona, PHK, kemudian jadi musibah kelaparan ke ujung-ujungnya. Terima kasih.